Wanita itu melempar kerudung pengantinnya dan berlari keluar dari tempat pernikahan untuk melarikan diri dari kendali tunangannya. Namun tunangannya terus mengejarnya, sehingga ia bersembunyi di dalam sebuah gudang tua yang terbengkalai. Ia tidak menyangka tempat itu ternyata kamar seorang pria. Melihat pria itu tidak mengenakan pakaian, ia langsung merasa malu. Wanita itu memohon agar diizinkan bersembunyi di sana, tetapi pria itu justru ingin mengusirnya. Dalam kepanikan, wanita itu menggigit tangan pria tersebut. Pria itu marah dan menekannya ke dinding. Tepat saat itu, tunangan wanita itu mengetuk pintu dan bertanya apakah pria itu melihat calon pengantinnya. Pria itu berbohong dan mengatakan, wanita itu sudah pergi ke tempat lain. Anak buah tunangannya mencoba menggeledah ruangan, namun dihentikan. Tunangan wanita itu tampak takut pada pria tersebut. Ia pun meminta maaf, lalu pergi. Wanita itu mengucapkan terima kasih pada pria itu. Ia meminta dipinjamkan pakaian karena gaun pengantinnya terlalu mencolok. Pria itu melemparkan sebuah kaos kepadanya. Saat wanita itu berganti baju, pria itu melihat banyak bekas luka di punggungnya. Setelah berganti, wanita itu meminta meminjam uang karena ingin naik taksi dan bersembunyi di rumah neneknya. Pria itu merasa wanita itu aneh. Sudah menerobos masuk ke kamarnya, sekarang malah berani minta uang. Namun ketika melihat betapa tersesat dan putus asanya wanita itu, pria itu tetap memilih membantunya. Ia berkata bisa mengantarnya pulang. Saat mereka hendak pergi, perut wanita itu berbunyi karena lapar. Akhirnya pria itu membawanya ke sebuah restoran. Ia menyuruh wanita itu masuk lebih dulu untuk memesan makanan, sementara ia pergi membelikan pakaian untuknya. Saat wanita itu duduk di sofa menunggu makanan, dua gadis kaya masuk. Mereka adalah musuh bebuyutannya. Melihat wanita itu berpakaian sederhana, mereka mengejeknya, mengatakan keluarganya sudah bangkrut, sampai-sampai ia tidak mampu membeli pakaian. Mereka menyuruh pelayan mengusirnya. Wanita itu marah dan memutuskan pergi dengan kemauannya sendiri. Namun kedua gadis itu malah berkata, wanita itu meninggalkan kuman di sofa dan menyuruhnya mengelap sofa sebelum pergi. Wanita itu menampar salah satu dari mereka. Lalu mereka pun berkelahi. Tiba-tiba, pria itu menghancurkan sebuah cermin di restoran. Semua orang langsung terdiam. Pria itu memperingatkan gadis kaya itu agar tidak membuli orang lain lagi, atau keluarganya akan bangkrut. Setelah itu, ia menggenggam tangan wanita itu dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, pria itu mengantar wanita itu pulang. Namun saat wanita itu menyalakan lampu di kamar, ia melihat tunangannya duduk di sofa. Wanita itu berusaha lari, tetapi tunangannya menangkapnya. Saat berjuang, wanita itu menjatuhkan gelas hingga pecah. Tunangannya mengikat tangan wanita itu dan memperingatkan agar ia tidak mencoba kabur lagi. Setelah tunangannya masuk ke kamar mandi, wanita itu cepat-cepat mengambil pecahan gelas dari lantai. Di saat yang sama, pria itu yang sedang mengemudi tiba-tiba melihat anak buah tunangan wanita itu. Ia langsung sadar wanita itu sedang dalam bahaya, sehingga ia segera membanting setir dan berbalik arah. Saat ia sampai di sebuah jembatan, ia melihat wanita itu sedang berlari kabur. Pria itu langsung memanggil nama wanita itu dan menyuruhnya datang ke arahnya. Wanita itu melirik tunangannya yang mengejar di belakang, lalu tanpa ragu berlari menuju pria tersebut.